Yo, what's up, Time Out Gang? Dan saya memohon kepada Los Angeles Lakers untuk stop complaining kepada para wasit. I know it's not easy to do that. Apalagi juga kita lihat di game tadi itu banyak banget questionable calls dari para wasit. Tapi Lakers harus fokus kepada gamenya. Kok nggak kayak tadi tuh kehilangan konsentrasi di babak kedua. Dan 2 kali kena big run dari OKC Thunder. Alhasil Lakers tumbang lagi di game kedua Western Conference Semifinals dengan skor 125-107, and this is a bad news untuk Los Angeles Lakers karena OKC Thunder itu belum pernah kalah in a best of 7 series setelah unggul 2-0. Ngeri sih, tapi hey, there's always a first time for everything. Lakers hari ini musuh utamanya turnovers sih. Mereka total 21 turnovers. And you're not gonna beat OKC Thunder on the road saat lo membuat segitu banyak kesalahan. And tadi itu juga menjadi 26 points of turnovers untuk OKC Thunder. Hari ini padahal Babang Austin Reeves sudah bounce back dengan playoff career high 31 poin. Tapi tadi tidak cukup untuk Los Angeles Lakers. Turnover sudah terlalu parah. Terus yang tambah parah lagi adalah dan juga makin fatal, DeAndre Ayton tidak show up di game kali ini. DeAndre Ayton cuma 3 poin saja, 1 dari 7 nembaknya. Itu udah membuat Lakers sangat sulit sih untuk bisa bersaing di game kali ini. Padahal ya Lakers itu tadi udah sempat unggul di kuarter ketiga, apalagi juga Shea tadi udah kena foul trouble ya. Baru beberapa detik aja main di kuarter ketiga udah terkena foul keempatnya. Tapi setelah itu kena AJ Mitchell yang tiba-tiba cosplay jadi SGA attacking the rim relentlessly. And of course Ali Caruso kasih energy, juga trash talking ke LeBron. Dan yang terakhir lagi-lagi dong Jared McCain, man. Gila, wangi lagi 3 poinnya dia di game kali ini. Tadi juga sempat 8 poin di kuarter ketiga. Itu tadi nge-push itu ya, 25-8 run di kuarter ketiga berkat 8 poin dari Jared McCain. And of course tadi ada 4-point play dari Jalen Williams juga berkat seorang Jake LaRavia. Jake LaRavia 10 menit hanya kardio saja guys, 0 poin. Gue gak tahu kenapa JJ masih suka banget ya main si Jake LaRavia ini ya. Dan tadi juga di kuarter keempat sebenarnya sempet tuh 99-94 skornya. Tipis, gue kira wah ini mulai dapet nih momentumnya nih. Kena 3 point dong sama Chet, sama Casson dan juga SGA. Langsung 12-1 run dari OKC Thunder dan bubar langsung Los Angeles Lakers. Tadi hari ini AJ Mitchell selesai dengan 20 poin dan juga 6 assist. Meanwhile, Jared McCain 18 poin, 4 dari 5 3 poinnya. Depth-nya OKC lagi-lagi menjadi pembeda sih menurut gua di game kali ini. Cason Wallace juga huge off the bench again dengan 12 points and 4 assists. Setelah itu of course bintangnya tetap hari ini Chet Holmgren dan SGA yang masing-masing top scorer dengan 22 poin. Tapi Chet menambahkan 9 rebound, 4 steal dan juga 2 block shot. Cuma tadi emang awal game sebel banget yang ngeliat Chet flopping kayak gitu. Pas lagi jaga DeAndre Ayton kesannya mukanya dipukul kenceng banget anjir sampai jatuh ke belakang, megangin mukanya kesakitan. Padahal kalau gue lihat lagi replaynya kayak nggak kena sih. Elbownya sama sekali itu ke mukanya si Chet Holmgren. Chet nggak sadar apa ya? Itu ditonton sama semua orang di seluruh dunia dan bisa dilihat replaynya di mana-mana. Jujur kesel sih, tapi nggak mau nyalain wasitnya juga sih karena ya hari ini SGA juga kena 4 foul sebenarnya gitu untuk OKC Thunder. Tapi memang di kuarter keempat tadi juga ada LeBron yang harusnya 3 point play menurut gue ya. Bolanya udah nggak diturunin, tapi akhirnya side ball out of bounds. Itu agak aneh juga sih menurut gue. Ya JJ juga di pinggir lapangan udah panas banget sih. Lu bisa lihat lah ya gerak-geriknya JJ. Sama yang Luke Kennard tadi gue lupa sih kuarter berapa. Dia kayak menurut gue tuh touch foul lah. Soft banget kena ke SGA. Tapi SGA-nya dapat foul pas lagi ngedrive. Habis game ramai tuh Austin Reeves kasih lecture kepada para wasit ditemani oleh LeBron dan juga beberapa pemain benchnya Los Angeles Lakers. Wah, itu gue liat LeBron udah ngangguk-ngangguk tuh. Pasti dia seneng tuh diwakilkan suaranya sama Austin Reeves. Dan semoga aja we need a video though from RDC untuk scene ini sih. Itu bakal ngakak banget sih kalau RDC bikin tentang Austin Reeves yang protes ke wasit. Tapi AR-15 kelihatan sih udah frustasi banget sama wasit, apalagi sama si John Goble. Dia tadi sampai benar-benar ada one-on-one personal talk kayaknya sama si John Goble. Kita tahu biasanya Austin orangnya agak chill ya, tapi tadi dia udah benar merasa disrespectful sampai keluar the P word, boy. Jarang-jarang lihat Austin Reeves kayak gitu sih. Tapi JJ Redick juga gue rasa akan kena denda sih. Tadi setelah di press conference bilang
kalau LeBron nggak bisa mendapatkan a fair whistle from the referee, itu paling nggak kayak 30.000 aja sih kena sih tuh si JJ Redick ya. Tapi gue penasaran nanti di game ketiga kira-kira call-nya akan berbeda atau tidak saat bermain di Crypto.com Arena. Gue sih nggak berharap banyak. Gue nggak berharap banyak. Saya tadi gue pengen bilang, oke sini tukang ngeflop. Tapi di Lakers ada Marcus Smart. Gue juga agak bimbang ya mau ngomongnya jadinya. Tapi LeBron tadi selesai dengan 23 poin dan juga 6 assist. Lalu ada Rui yang menambahkan 16 poin. Sedangkan Marcus Smart tidak terlalu smart menurut gue juga di game kali ini. LeBron juga tadi nggak terlalu smart. Ada beberapa turnover. Lumayan crucial turnover-nya. Tapi Marcus Smart tadi 4 dari 13 dan selesai dengan 15 points. Dan Lakers pun juga hari ini kalah di second chance points 17-6. OKC tadi juga dapat 14 fast break points. Sedangkan Lakers hanya 4 fast break points saja. JJ menurut gue harus nonton babak pertama sih. Dia harus figure out formulanya di babak pertama tuh apa yang terjadi. Sampai skornya 66-61 lah. Dia harus maksimalkan itu sih di game ketiga demi Lakers bisa mendapat kemenangan sih. Dan juga mereka harus limit ya run-nya OKC. Tadi OKC itu ada 3 kali mungkin di game ini total big run. So he had to take a time out. Make sure sih OKC itu nggak meledak kayak gitu sih untuk bisa, kayaknya itu key-nya nanti di game ketiga sih. Tapi ya gokil lah, Lakers kayak udah 6 kali ya beruntun hari ini kalah dari OKC Thunder. Aduh, bingung sih gue, kira-kira Lakers bisa ambil 1 game kayak guys si Crypto. Kalau nggak sih disapu sih nih sama OKC Thunder. Dan gue juga penasaran nih apakah game ketiga mungkin Luka akan maksain main ya. Tadi Luka udah sempet tuh sekali dapat bola nembak tuh dari bench masuk. Jadi siapa tahu, kita berharap aja Luka kalau nggak game keempat lah akan bisa membantu Los Angeles Lakers. Yang nggak membantu juga hari ini adalah James Harden guys. Where is James Harden? Tidak muncul-muncul ini untuk Cleveland Cavaliers di Eastern Conference Semifinals. Hari ini scoreless in the fourth quarter, lalu juga ada crucial turnover at the end, dan akhirnya Detroit Pistons juga kembali menang 107-97 dari Cleveland Cavaliers di game kedua tadi ini. Cavaliers masih belum menang loh on the road this postseason. Rekornya mereka sekarang ini 0-5. Harden 10 poin, 3 dari 13 nembaknya, dan juga 4 turnovers. Gue kok jadi Donovan Mitchell kayak kesel sih. Ngelihat co-star gue 2 game malah choke banget lawan Pistons. Rough 2 games pastinya untuk Harden, dimana dia totalnya 11 turnovers dan hanya 9 field goal guys. Jadi turnovernya lebih banyak di 2 game ini daripada field goalnya. Dan udah gitu pas lagi defense juga diincar terus lagi sama Tobias Harris, sama siapa namanya, Cade Cunningham. Dia nggak bisa jaga Cade Cunningham kalau one on one, udah pasti kalah. First step-nya tadi ada sekali yang di dunk 2 tangan sama Cade Cunningham. Sedangkan sama Tobias dia nggak kuat nahan di low post, di fadeaway terus sama si Tobias Harris. Helpless banget sih Harden di game tadi ini. And Cade tadi juga step up di kuarter keempat dengan mencetak 12 dari 25 poinnya di saat-saat yang paling crucial di babak pertama. Tapi dia tadi lebih jadi facilitator, itu kenapa makanya dia hari ini juga totalnya bisa 10 assist. Tobias tadi udah agak ngeri ya sekali ya, kena ankle breaker ternyata kakinya, tapi dipegang sama Donovan Mitchell guys. Jadi itu kenapa dia tadi terjatuh dan juga tersakit kan kakinya. Gue udah mikir, waduh takut banget nih non contact injury ya, tapi untungnya tadi tidak apa-apa dan bisa lanjut. Dan setelah lanjut dia juga kembali mencetak 21 poin untuk Detroit Pistons. Ini merupakan ke-7 kalinya secara beruntun dia mencetak at least 20 points for the Pistons. Dia lumayan konsisten sih untuk Pistons selama playoff ini. Tobias Harris over me. Karena ini dia bisa membuktikan lah dirinya dia lah di playoff. Setelah itu Duncan Robinson juga had another big night. Hari ini dia 17 points. Detroit Pistons itu selalu bersinar kalau Duncan Robinsonnya wangi. Sekarang ini rekornya 41 dan 6. Kalau Duncan Robinson at least nyetak 12 points. Plus tadi Dennis Jenkins juga solid banget dengan 14 points off the bench. Dennis Jenkins selain offense-nya bagus juga dia tadi membuat sebenarnya Donovan Mitchell kesulitan banget sih untuk mencetak poin. Cavaliers tadi kalau gue lihat nggak terlalu banyak adjustment dari coach Kenny Atkinson. Dia pun juga masih memainkan pemain bintangnya semua di bawah 40 menit, yang gue masih nggak ngerti kenapa. Donovan Mitchell hari ini malah 37 menit, James Harden 36 menit. Just a very weird decision. Apalagi juga ini udah game kedua ya. Ya kalau mereka bisa colong kenapa enggak gitu. Apalagi tadi juga gamenya menurut gue lumayan winnable for the Cleveland Cavaliers. Tapi tadi akhirnya nyentuh 31 poin lagi setelah 6 game. Gagal tembus 30 points. Dia tadi selesai 31. Jared Allen juga tadi had a decent game dengan 22 points. Tapi memang
Sayangnya 3 poinnya mereka hari ini hancur lebur. 7 dari 37 nembaknya, padahal mereka udah lebih baik tuh kalau dalam hal turnover. Hari ini mereka cuma 11 turnover aja. Tapi jujur quarter keempat sih defense-nya Detroit Pistons sih nggak ada obat sih. Apalagi tadi setelah Ausar Thompson bisa masuk lagi, itu intensity-nya udah mulai naik lagi sih. And of course bench-nya Pistons juga lebih bagus hari ini. Outscoring bench-nya Cavaliers 26-17. Kalau untuk game kemarin, Knicks masih belum kalah lu guys. Gila, mereka kemarin ini menang tipis 108-102 dari 76ers. Unggul 2-0 juga sekarang ini. Sixers kemarin itu harus bermain tanpa Joel Embiid yang absen karena cedera ankle dan juga hip. Wah, cederanya ada 2 biji ya. Dan sekarang ini Sixers rekornya 1-3 saat Joel Embiid tidak bermain bersama mereka di NBA Playoff. Sedangkan untuk Knicks, mereka ini lagi menang 5 kali ya. 5 kali secara beruntun sekarang ini. And mereka got hot at the right time. Dan juga mereka bisa dapetin stop kemarin ini. Bikin si Sixers dingin banget di 6 menit terakhir. Mereka ended the game on a 12-3 run setelah Sixers sempat unggul 99-96 di 6,5 menit terakhir. Tapi di kuarter keempat hancur banget sih Sixers sih. Field goal-nya mereka total cuma 12 poin aja. 4 dari 19 nembaknya. Lalu juga 1 dari 10 untuk 3 poinnya. Sebenarnya game-nya sih sepanjang game seru ya. Karena ada 25 lead changes guys. Ini merupakan most in a playoff game since 2015. Sixers juga main 18 turnovers yang berhasil di-convert menjadi 23 points of turnovers untuk New York Knicks. Melonjak banget sih turnovernya Sixers selama series ini. Mereka padahal di first round itu cuma 10,7 turnovers per game saat melawan Boston Celtics. Jalen Brunson not shooting really well, 9 dari 21, tapi tetap selesai dengan 26 poin dan juga 6 assist. OG Anunoby still on the roll, 24 poin kemarin dan juga 4 steals. Knicks improve ke 26 dan juga 5 saat OG mencetak 20 plus points. Itu artinya 83% kemenangan persentasenya saat OG 20 plus points. Tapi sayangnya OG next game questionable karena cedera hamstring. Tyrese Maxey main jadi satu-satunya pemain Sixers yang mengeskor di 6 menit terakhir. Dia kemarin tetap selesai dengan 26 poin tapi committed 6 turnovers yang merupakan rekor baru untuk dia di playoff. VJ Edgecombe sama PG kemarin tuh sebenarnya di 3 kuarter pertama mainnya mantap banget sih. Combined 36 points while shooting 13 out of 22. Tapi sayangnya di kuarter keempat mati kutu guys. Mereka berdua scoreless guys. Mereka berdua scoreless dan juga nembaknya 0 dari 9. Berat sih buat Philly kalau 2 orang itu di shutdown. Kemarin ini nggak ada yang bantuin Tyrese Maxey. Walaupun Kelly Oubre had a decent game juga 19 points. Tapi kalau 6 menit terakhir yang nyetak poin cuma Tyrese Maxey aja di Madison Square Garden udah bubar sih. Next game-nya besok. Jadi semoga aja besok Sixers bisa kembali ke jalur kemenangan biar lebih seru dikit lah. Biar lebih seru dikit lah series ini. Dan yang tidak terhentikan juga kemarin adalah San Antonio Spurs guys. Ngamuk cuy di game kedua. Spurs mendominasi Minnesota Timberwolves dengan kemenangan 133-95. Series ini sekarang menjadi seri juga 1-1. 133 poin merupakan output ketiga terbanyak dalam sejarah Spurs dalam NBA Playoff. Sedangkan margin 38 poin ini largest loss untuk Minnesota Timberwolves di dalam sejarah playoff mereka. Dan pertama kalinya season ini pun juga mereka kalah 30 plus poin. But what a statement window dari San Antonio Spurs kemarin ini. Si T-Wolves juga ditahan cuma 35 poin aja kemarin di first half. Fewest point and a half this season. Stephen Castle jadi top scorer dengan 21 poin, termasuk 9 dari 9 free throw-nya. Lalu ada Victor Wembanyama 19 poin, 15 rebound dan juga 2 block shot. Tapi yang main yang keren itu ya, si Devin Vassell. No deep 3 point kan di corner tuh cakep banget sih menurut gue. Dan benar-benar gak dikasih angin sih kemarin nih buat Minnesota dan juga Anthony Edwards. Anthony Edwards kacau balau kemarin. Off the bench plus minusnya minus 33 guys di game kemarin dan juga hanya mencetak 12 points. Ayo Dosunmu sempat kembali untuk main 11 menit tapi sayangnya harus keluar lagi karena cedera tumit. Kemarin ini dia scoreless 0 dari 4. Minnesota kayaknya udah terlalu happy sih bisa dapat 1 game di San Antonio. As they should. Tapi free throw kemarin parah banget sih, 52% doang as a team. Worst in a playoff game franchise history untuk free throw-nya mereka kemarin. Ini harusnya sih game ketiga nanti main di Minnesota lebih ketat lagi sih. I think harusnya nggak akan sebantai ini lagi walaupun
feeling gue sih harusnya Spurs bisa menang lagi ya game ketiga besok ini. So itu dulu untuk time out guys. Terima kasih yang udah menonton secara full. Gue harus pergi ke Ciracas habis ini untuk meliput game antara SM lawan Hang Tua. So once again, thank you so much guys for always supporting time out. Terima kasih banyak yang udah support jadi member. Thank you so much guys yang udah jadi member agar gue bisa bikin time out terus. And yeah, jangan lupa untuk enjoy your weekend everybody. And yeah, I will see you guys again later. Peace out guys. Please join my channel, guys.